Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banget teman-teman yang udah hadir di sore ini. Ini hari Minggu, Minggu sore. Ada teman-teman yang mm, terkendala juga, tapi it's okay. Ini ada rekamannya, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sore ini ada jadwal ibadah, jadwal kumpul keluarga dan sebagainya. Tapi termasuk buat teman-teman yang udah luangkan waktunya, tenang aja nanti dari recordingnya. Harapannya di besok pagi paling lambat udah ada buat recordingnya. Oke, tapi semaksimal mungkin saya bakal ajarkan. Oke, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bahas dulu kita file latihan 9. Oke, kita review singkat sebenarnya. Ini nomor cepat tuh saya pernah bahas di latihan 1, teman-teman. Kalau teman-teman sama saya latihan satunya saya udah pernah bahas. Oke, 1 sampai 1000 dengan fitur fill. Kira-kira kalau kita mau pakai fitur fill, apa dulu yang mau kita tentuin? Oke, apa dulu yang harus kita input? Ada yang mau coba jawab nggak? Apa dulu yang harus kita input? Dari teman-teman ada yang mau coba jawab? Kira-kira apa duluan yang harus kita input? Kalau kita mau pakai fitur fill, ada yang mau coba jawab dulu nggak? Nomor yang diperlukan, ya betul. Nomor apa nih kiranya? Nomor stopnya atau nomor startnya kira-kira? Pertama kali yang harus ditentuin. Nomor awal, ya benar, nomor awal. Berapapun nomornya bisa, teman-teman. Baik itu minus, baik itu 1, 2, 3, dan sebagainya bebas, teman-teman. Oke, sebelumnya saya izin off cam ya. Takutnya terlempar, karena tadi saya terlempar di Zoom sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, saya izin dulu off cam sebelumnya, dan itu kita langsung aja nih. Di sini kita buat angka startnya, teman-teman. Oke, kita buat angka startnya, bebas, angka startnya berapapun. Yang penting teman-teman mau, misalnya Kak, minus itu bisa nggak? Bisa, teman-teman. Minus itu bisa, teman-teman. Jadi saya buat angka startnya 1, karena itu 1 sampai 1000. Oke, selanjutnya teman-teman kita ke bagian apa? Kita ke bagian home dan ini ada fitur fill. Fill di sini ada series, teman-teman. Nah, di series ini teman-teman ada rows, ada kolom. Oke, kira-kira kalau rows itu apa? Kalau kolom itu apa? Oke. Ada yang mau coba jawab dulu? Rows itu apa? Kolom itu apa? Rows baris ya. Kalau ya row baris. Nah gini, rows itu kan baris. Baris itu nanti dia bakalan ke kanan. Oke, dilihat dulu ya. Ini jangan diikutin, dilihat dulu nih. Kalau rows dia bakal ke kanan. Contohnya gini nih, saya 1 sampai 10 dulu deh. Saya 1 sampai 10 dulu, lihat baik-baik. Ini kalau rows ya, kayak gini. Tuh. Jadi dia ke kanan, teman-teman, angkanya. Kalau dia rows, rows itu baris. Baris itu kayak gini nih. Ini tuh baris. Ini tuh kolom. Gini ya, teman-teman. Jadi ini rows, ini baris. Nah, itu untuk fitur fill-nya, teman-teman. Oke, itu untuk rows. Nah, sekarang lanjut lagi. Saya hapus dulu. Saya undo dulu. Gimana kalau kolom? Kalau kolom kayak gini. Lihat ya. Kalau kolom kayak gini. Kalau kolom itu ke bawah, langsung aja stop value-nya 100, 1000. Linear tuh by step. Maksudnya gini. Misalnya stepnya 1 nih, berarti dia 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu ya stepnya. Itu kalau linear. Kalau growth itu beda lagi, teman-teman. Kalau growth itu lebih ke kayak eksponensial gitu. Sama autofill juga sama, tapi autofill itu berjenjang. Misalkan setiap stepnya 3 nih, nanti step tambah 3, tambah 3, tambah 3. Tapi autofill tuh kayak kalau kita direct ke bawah nih. Kalau kita direct ke bawah, itu autofill, teman-teman. Nanti saya bakal praktekin kalau autofill gimana. Tapi buat dulu kolom linear 1 sampai 1000. Oke, klik OK. 1 sampai 1000 ya. Oke, 1 sampai 1000, klik OK. Hasilnya gini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain nggak? Kecepatan nggak kira-kira? Saya kasih jeda 2 menit, 1 menit deh. Buat teman-teman kalau mau tanya jawab, kalau ada ketinggalan dan sebagainya. Oke, aman gimana teman-teman? Aman Kak. Oke, buat teman-teman yang lain aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, autofill itu kayak gimana? Oke, autofill saya bakal gini. Contoh kayak gini ya. Contohnya, teman-teman kayak gini autofill. Oke, coba kita lihat sekilas dulu teman-teman. 1357. Setelah 7 kira-kira apa? Ada yang mau coba jawab nggak? Ini autofill ya, 1357. Setelah 7 kira-kira apa? Ada yang mau coba jawab? 9 Kak? Ya betul, 9. Oke, thank you buat teman-teman. Jadi ini kalau autofill nih ya, nih 9, 11, 13. Nah, kayak gini ya, ini namanya autofill teman-teman. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Jadi dia sesuai dengan polanya. Oke, bisa dipahamin? Bisa Kak. Oke, kita lanjut ya.
kita lanjut ke sum if dulu. Oke, saya nggak lanjut ke multi if dulu. Kenapa, Kak? Karena saya belum terangin V latihan 3. Jadi nanti kita V latihan 9, kita V latihan 3, baru kita balik lagi ke V latihan 9, biar nantinya kita bisa multi if. Oke, ini multi if saya taruh di belakang ya. Multi if saya taruh di belakang, nanti sum if dan sum if yang pakai S, teman-teman. Nah, kita ke sum if dulu, teman-teman. Oke, jadi gini, teman-teman. Sum if, oke, ini paling banyak dipakai nih sebenarnya. Ya, kalau tergantung role kerjaannya. Tapi kalau misalkan di kerjaan saya nih, paling banyak dipakai, teman-teman. Oke, kalau teman-teman bisnis analis atau pebisnis dan sebagainya, sum if ini salah satu yang paling banyak digunain. Oke, ini boleh ditonton dulu ya, boleh ditonton dulu. Oke, tadi yang nomor cepat boleh kalau mau dipraktekin, ini boleh tonton dulu, teman-teman. Nah, oke, ditonton dulu. Jadi gini, contohnya sum aja, bedanya sum sama sum if apa? Kalau sum if, gini, ini nggak benar banget sih, tapi gampang gini, if itu kan kalau di bahasa Inggris itu kan bisa aja kayak jika kan, atau pengandaian kan, pengandaian, kan? Jika atau pengandaian kayak if bla bla bla, nah itu kan berarti kan jika bla 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 itu kan, biarpun if nggak selalu jika artinya, tapi ini bahasa ininya aja. Jadi if itu kan jika atau pengandaian. Nah, kalau ada if berarti dia ada kriteria, teman-teman. Bedanya gini, kalau pakai s dia kriterianya lebih dari 2. Kayak kita kalau belajar plural dan belajar singular waktu kita SD, waktu kita belajar jamak, dan kita waktu belajar ya waktu kita belajar tunggal dan jamak kan. Kalau jamak kan kadang dipakai s atau pakai es kan kalau di bahasa Inggris. Itu dulu tentang if. Jadi sum if itu kalau ada if di belakangnya, apapun rumus di Excel, kalau ada if di belakangnya itu berarti tinggal ada kriterianya satu gitu ya. Tapi kalau ada if-nya, ada s-nya, berarti kriterianya lebih dari satu. Boleh 2, boleh 3, boleh 10 gitu ya, bebas ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahamin beda sum dengan sum if. Kalau sum tuh cuma jumlahin aja tanpa kriteria kayak gini nih. Kalau mau jumlahin total ya sama aja langsung karena nggak ada kriterianya. Tapi kalau misalnya kita mau jumlahin Samsungnya aja itu pakai sum if gitu. Aman sampai sini? Kadang sum if juga bisa pengganti VLOOKUP, kadang bisa juga pengganti pengganti database, itu juga bisa sum if. Jadi sum if ini banyak banget fungsinya. Yang penting dia buat jumlah ini. Oke, aman ya. Buat Kak Dewi aman, buat teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau coba jawab? Ditanya dulu? Oke, aman ya. Oke. Oke, thank you buat teman-teman. Oke, sesuai janji saya bakal pelan-pelan selalu. Nah, di sini teman-teman gini. Taruhlah saya yang punya toko nih, toko elektronik, atau misalkan saya bisnis analis di toko elektronik. Ya, nah atau gini, atau misalkan saya adminnya deh misalkan. Nah, saya disuruh jumlahin nih sama atasan saya, "Tolong jumlahin dong, produk kita tuh paling laku apa? Coba lihat di data transaksinya," gitu. Nah, data transaksinya gini nih, contoh aja ya, biarpun data transaksi nggak mungkin 14 misalkan banyak, bisa di kerjaan tuh banyak data transaksinya sebagainya. Tapi contoh aja. Nah, contoh lihat data transaksinya, terus lihat Samsung tuh berapa, Xiaomi itu berapa, Oppo berapa, Vivo, Huawei itu berapa, kalau di toko kita tuh berapa. Oke, caranya gimana teman-teman? Oke, teman-teman gini. Oke, ini tuh saya lihat dulu, udah saya kirimkan belum? Oh, ini belum. Nah, gini teman-teman. Sama dengan sum if, oke, sorry, sama dengan, nah ini ada sum if teman-teman, klik tab. Jadi kalau mau pakai rumus tuh nggak harus diketik lengkap kayak gini yang ini nggak usah. Ini langsung aja sum. Nanti teman-teman klik sum if, klik tab ya. Ini ada range, ada kriteria range, ada sum range, teman-teman. Oke, saya bakal coret-coret dulu. Oke, saya bakal coret-coret dulu. Nanti teman-teman lihat sendiri ya. Nanti teman-teman boleh praktekin sembari saya coret-coret. Oke, tapi nanti kalau misalkan saya lagi praktekin, ditonton. Kayak gini, teman-teman. Oke, lihat baik-baik. Ada range, ada kriteria, ada sum range. Oke, ini saya silang dulu karena kelebihan. Jadi gini, kita, oke, range, apa itu range? Oke, gini. Jadi range, oke. Jadi gini, range range itu adalah rentang, saya ulangi, rentang. Tahu rentang? Rentang itu kayak gini nih. Misalkan dari sini sampai sini, itu rentang. Terus dari sini sampai sini nih, segini, itu rentang. Itu arti rentang ya, range. Nah, rentang, rentang yang memuat kriteria. Jadi dia kriteria ini ada di dalam range-nya. Oke, contohnya. Oke, saya kasih contoh di persoalan Samsung. Oke, saya kasih contoh di persoalan Samsung. Jadi kita punya, oke, tetap ya, kita punya kriteria Samsung. Samsung ada di sini. Lihat Samsung. Coba garisin dulu Samsungnya. Nah,
Lihat baik-baik. Berarti teman-teman kriterianya, range-nya apa? Range-nya ya ini. Oke, ini boleh diblok, boleh ditulis, boleh diketik. Ya, diketik sorry, bukan ditulis. Kalau diketik gimana? Berarti kan B6.2, A.2 tuh sampai ya, sampai B berapa nih? B19. Itu, sorry, B19. Itu sampai range-nya. Terus kriterianya boleh teman-teman isi kayak gini. Ditonton dulu ini ya. Samsung, boleh diisi kayak gini? Boleh. Boleh banget. Nah, tapi kalau mau lebih gampang gini, ini kan udah pernah diketik Samsung, langsung aja nih. Ini G berapa nih? Ini G7 ya. Oke, G7. Diklik aja langsung. Nah, sum range-nya adalah sesuatu yang ingin kita jumlahin. Yang kita ingin jumlahin adalah penjualan Samsung. Penjualannya ada di sini. Oke, berarti ini range-nya dari berapa nih? Sum range-nya dari kolom apa ya? Kolom D ya? Kolom D 6 sampai D 19. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau coba ditanyain nggak? Apa itu range, apa itu kriteria, apa itu sum range? Nanti kalau di sum if itu kebalikannya ya. Kita tentuin sum range-nya dulu baru range dan kriterianya. Oke, sampai sini aman? Boleh dulu teman-teman praktekin dulu. Oke, teman-teman boleh praktekin dulu. Saya bakal tunggu sekitar 20 detik, 30 detik. Nanti saya praktekin. Oke, teman-teman boleh praktekin dulu. Sembari saya tampung pertanyaannya. Oke, boleh di screenshot, boleh di bebas teman-teman gimana pun. Ini kurang lebih kayak gini. Teman-teman mau screenshot juga boleh banget, teman-teman. Oke, gini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Pemisah data wajib pakai titik koma. Sebenarnya buat Kak Dimas, pemisah nggak wajib pakai titik koma. Kalau di Excel-nya titik koma, jadi gini, disesuaikan dengan Excel yang masing-masing. Kalau di Excel-nya koma, koma. Kalau saya kan titik koma nih, lihat. Saya titik koma. Saya kasih warna ungu deh. Lihat, saya pakai titik koma. Ini saya pakai titik koma. Jadi gini ya, ini kalau misalkan teman-teman dari itunya. Gimana? Aman buat Kak Dimas? Jadi nggak harus titik koma. Jadi tergantung separator di Excel-nya masing-masing. Oke, ini ada 58 orang ya. Oke, it's okay. Kita lanjut. Gimana buat teman-teman? Udah coba praktek? Boleh saya gantian praktek? Gimana? Aman? Sejauh ini? Aman, Kak? Oke, lanjut ya. Bedanya titik koma dan koma apa, Kak? Nggak ada bedanya. Tergantung default-nya. Tergantung buat Kak Safitya, tergantung dari Excel-nya. Oke, aman buat Kak Safitya? Jadi tergantung Excel-nya. Dilihat aja nih, Excel-nya apa. Kalau pakai spreadsheet, dilihat aja spreadsheet-nya apa. Kalau ada panduannya. Oke, lanjut ya. Nih, saya praktekin dulu. Oke, ditahan dulu buat ininya teman-teman. Saya praktekin dulu. Nanti saya bakal praktekin gimana kalau pakai cara cepat. Oke, sorry. Ini emang kalau pakai pen tab sering agak muncul ya. Oke, range-nya tadi apa? Range-nya tadi boleh diketik, boleh langsung gini. Tapi kalau misalkan Kak, saya pegel di itu, langsung aja diketik aja B6 sampai B19. Tuh, jadi teman-teman nggak usah ngeblok-ngeblok lagi. Titik koma kriterianya Samsung, boleh diklik gini, boleh langsung ditulis G7 boleh. Sum range-nya berapa? Sum range-nya tadi dari D6 sampai D19. Nah, 30 juta. Oke. Sampai sini boleh dilanjut? Ada yang tanya nggak tadi? Ini file latihan berapa? Ini file latihan 9. Ini nggak ada di Google Classroom, ada di grup. Karena ini file bonus. Oke, lanjut ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Oke, buat tadi yang ketinggalan, Kak Esya gimana? Ini file latihan 9 ada di grup ya? Nanti bisa dilihat. Oke, sekarang cara cepatnya kita pakai name box. Oke, buat teman-teman kalau nggak salah 2007 tuh nggak ada name box. Ya, 2007 nggak ada name box. Tapi setahu saya spreadsheet tuh ada. Saya nggak tahu WPS ya. Saya baru tahu ternyata banyak juga yang pakai WPS dalam hal kerja. Cuman WPS saya belum cari tahu, sorry banget. Gimana cara name box, tapi cara name box ini. Buat teman-teman Excel dulu ya. Buat teman-teman Excel atau spreadsheet, ini di brand, ini dikasih nama aja nih di name box-nya. Klik kiri, saya ulangin, klik kiri, saya kasih nama brand. Gitu ya. Terus di total, ini saya blok dari sini sampai sini, saya kasih nama total. Klik enter, saya bakal praktekin Xiaomi dan saya bakal praktekin yang Oppo. Nanti teman-teman isi sendiri yang Vivo dan Huawei ya. Ini nggak perlu dikumpulin, tapi saya wajibin buat, ini ada 59 orang, buat teman-teman yang ikut Zoom, saya wajibin, pokoknya teman-teman kerjain, karena ini worth it banget buat teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Di sini yang Xiaomi, sum if, lanjut aja.
range-nya tadi adalah brand, terus kriterianya kan Xiaomi. Xiaomi ada di G8, ya kan? Sum range-nya tadi total. Nah, tinggal dipilih, klik tab, tinggal dipilih, klik tab total. Nah, kayak gini. Nah, yang Oppo, teman-teman kayak gini. Lihat ya, sum if. Terus range-nya apa nih, teman-teman? Range-nya ya brand kan. Terus kriterianya apa? Kriterianya adalah Oppo tuh berapa sih? Oppo itu G berapa nih? G9 ya? G9. Nah, bener kan? Nah, sum range-nya itu total. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Oke, ini sekarang 61 orang. Buat teman-teman yang tadi ketinggalan, tonton ini ya, tonton recordingnya yang baru masuk. Oke, aman sampai sini? Oke, ini ada pertanyaan nih. Oke, saya jawab 2 pertanyaan. Kak, kalau setelah lulus sama dengan terus mau milih formulanya tapi nggak pakai mouse, itu pakai apa, Kak? Klik enter bukan? Nggak pakai mouse. Memilih formula itu pakai raw. Buat Kak ini pakai raw. Oke, saya bakal coba praktekin raw itu kayak gimana. Oke, buat teman-teman sabar dulu ya, saya jawab satu-satu. Oke. Jadi gini teman-teman, apa itu raw? Nih, raw itu kayak gini nih. Saya nggak pernah pakai mouse ya, buat pilih rumus itu jarang banget pakai mouse. Saya bahkan nggak pakai mouse, pakai tab, terus pakai gini nih teman-teman. Oke, pakai ini ya. Nih, lihat yang warna hijau KA ini, buat milihnya pakai ini nih, atas bawah ini. Nanti begitu dipilih, klik tab. Bukan diklik pakai mouse ya. Oke, buat KA ini dulu, aman nggak? Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, aman. Selanjutnya ke Adisti Wadani. Halo, Kak, menanya, kalau mau select satu kolom, data yang banyak tanpa di-scroll atau dicek ending row atau kolom tuh gimana? Oke, sebenarnya ini nggak bisa ya. Kalau mau di-select kolom yang data banyak tanpa di-scroll atau dicek ending, sebenarnya kayak tadi nih, ya tapi tetap harus dicek ya buat Kak Adisti. Buat Kak Adisti harus dicek tetap ya. Maksudnya kayak, oh akhirnya tuh B berapa nih? B apa nih? B19 nih. Nah, itu tetap harus diketik gini kan. Sorry, saya contohin ya buat Kak Adisti. Jadi ini nggak perlu kayak sum if. Nih, misalkan mau pilih, saya pilih sampai B20 deh, saya pilih 1. B6 sampai B20. Kayak gini. Titik 2 di sini itu artinya sampai. Nah, tapi kayak gini, tapi tetap harus di ini ya, tetap nggak harus di-select, tapi tetap diketik aja bisa, cuma tetap harus tahu N-nya. Itu. Aman nggak? Buat ya, Adisti. Jadi nggak serta-merta. Oke, sama-sama. Oke, buat Kak Niken, Kak, komponen inbox itu di blok, itu blok apanya? Oke, blok ini nih, dari brand. Brand itu dari B berapa ya? Sorry. Oke, masih ada rumus ya di sini. Saya hapus dulu ya. Dari sini sampai sini, terus dipilih nama ini brand. Klik kiri. Terus di sini teman-teman, ini teman-teman di blok dikasih nama di sini. Sini brandnya. Aman nggak buat Kak Niken? Ini file latihan 9 ada di grup ya buat Kak si Alvina. Buat host nanti tolong dicekin ya. Saya udah kirim semuanya ke semua grup yang ada. Cuman file latihan 9 ya nanti. Buat Kak Sri Alvina. Buat yang baru join nanti boleh ditonton ya ininya. Karena ini penting banget. Ini saya wajibin tapi secara nggak langsung. Nggak usah dikumpulin tapi buat teman-teman wajib banget coba ini. Oke, aman ya? Ada pertanyaan lagi nggak buat teman-teman? Sebelum kita lanjut ya. Oke, saya pelan-pelan. Kita agak lebih waktu juga nggak apa-apa. Oke, saya free. Sampai malam ini tuh free. Oke, gimana buat teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi? Aman sejauh ini? Buat Kak Sri Alvina gimana? Udah ketemu belum? Ada di grup filenya. File latihan 9. Hari ini tuh banyak banget file. Cuman kalau nggak habis hari ini ya berarti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya aja juga nggak apa-apa. G9 tadi itu apa, Kak? G9 tuh ini. G, ini kan kolom G9. G9 tuh Oppo. Jadi G9 tuh bisa diklik, bisa dipilih gitu. Jadi kalau G9 itu artinya kolom G baris ke-9 ya. Oke, ini teman-teman yang yang dari latihan 1 sama saya, pasti teman-teman udah paham tentang itu. Kalau udah ikut Zoom terus. Oke. Oke, thank you. Lanjut ya ke sum if ya. Nanti lanjutin Vivo sama Huawei-nya ya. Oke, di-skip dulu teman-teman. Maksudnya jangan di-delete dulu, teman-teman boleh klik save ya. Kalau saya kan nggak usah di-save ya, ntar ke save di sini. Oke, di sini teman-teman di-klik save dulu teman-teman. Oke, kita ke sini dulu. Ntar teman-teman lanjutin aja di rumah yang Vivo sama Huawei-nya. Oke, di sini teman-teman.
Hitunglah penjualan laptop Samsung. Nah, sekarang ada if-nya, teman-teman. Ada S-nya. Oke, kalau ada S-nya, teman-teman, berarti dia kriterianya lebih dari satu. Oke, ini kan if aja, tapi kalau ada S-nya berarti dia lebih dari satu, teman-teman. Oke, sampai situ paham nggak? Jadi dia lebih dari satu kriteria. Contoh kriteria apa? Gini, tadi kriterianya hanya Samsung. Sekarang kriterianya laptop dan Samsung. Jadi kan ada jenisnya nih. Nah, aman sampai ini tentang if yang pakai S, sum if gitu. Aman, teman-teman? Bisa diikutin nggak sampai sini? Aman. Oke, kita lanjut ya. Kayak gini. Saya bebas teman-teman Kak, saya mau pakai name box dulu. Saya buat name box-nya dulu, buat di jenis, di brand, sama di total. It's okay ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman nggak usah buat juga nggak apa-apa. Oke, saya mau praktekin, teman-teman nanti enaknya gimana ya, senyamannya teman-teman aja. Karena kan kita juga kejar waktu. Di sini teman-teman gini, hitungan penjualan laptop Samsung teman-teman. Gini ya, sama dengan sum if pakai S. Nah, bedanya sekarang kebalik. Oke, tadi saya bilang apa? Range, tadi kan namanya range, kalau di SUMIF, sekarang namanya kriteria range, karena ada lebih dari satu. Nah, sama ya, kriteria range ini memuat kriteria, teman-teman. Tapi bedanya kalau di SUMIF, sum range-nya di belakang. Sekarang SUMIF-nya, sum range-nya di depan. Berarti kita jumlahin dulu totalnya, teman-teman, dari sini. Oke, ini boleh pakai mouse kayak gini ya, boleh pakai mouse, boleh pakai shift ya. Cara kalau pakai shift kayak gini, lihat ya. Kalau pakai shift gini, shift, lihat yang hijaunya ya, jangan yang putihnya, bawah. Gini ya, jadi shift, ditekan terus shift-nya, terus bawah. Gitu ya. Jadi diklik aja di satu ini aja, di titik start-nya, terus klik shift bawah. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu aman nggak? Sum range-nya ini, teman-teman. Karena yang kita ingin totalin nih. Jadi dia kebalikannya, dari sum range-nya dulu. Oke, aman dari teman-teman? Oke, aman Kak. Oke, lanjut ya. Di sini sekarang teman-teman kriteria range-nya apa? Kriteria range-nya saya mau pilih yang brand. Berarti saya blok dari sini. Oke, ini kalau teman-teman pegel Kak, saya pegel pakai touchpad atau pakai mouse ya, pakai shift aja. Shift bawah. Nah, agak kelebihan dikit kadang emang. Terus berarti kriteria range-nya, kriteria satunya apa? Berarti ada yang mau coba jawab nggak? Kriteria satunya apa? Mau teman-teman pakai Samsung ini boleh. Sama aja. Besar kecil tuh nggak ngaruh ya. Yang penting jangan tipe. Kriterianya teman-teman. Handphone. Bukan, kriterianya kan saya tadi brand. Saya tadi kan yang ini kolom brand. Kira-kira apa? Samsung ya. Kriteria satunya Samsung ya. Jadi Samsungnya tuh boleh kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Boleh kayak gini. Boleh teman-teman kayak gini nih. Samsungnya. Boleh kayak gini Samsungnya. Oke, aman nggak sampai sini? Ada aman nggak sampai sini sebelumnya? Sebelum saya lanjut, aman nggak? Jadi boleh diklik, boleh di ini ya. Diklik Kak, Samsungnya saya klik yang ini apa ini bebas teman-teman. Kliknya bebas, yang penting Samsung gitu isinya ya. Mau teman-teman mau klik yang Samsung paling bawah juga nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Kriteria range-nya berarti jenis HP. Diklik aja awalannya, sorry, keduaan ini. Klik aja awalannya, shift terus klik bawah. Terus titik koma, kriteria 2 ya teman-teman. Kriteria 2-nya apa? Kriteria 2-nya laptop. Diklik aja laptopnya. Nih, pilih mau bebas mau laptop yang manapun, saya klik yang ini deh. Biarpun ini Asus sampingnya, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting isinya laptop. Yang penting isi selnya ya. Klik enter. Oke, 30 berapa nih? Saya nggak tahu nih. Saya atur akunting ya. 33 juta. Oke, sampai sini bisa dipahamin nggak dari teman-teman? Ini ada yang tanya via DM. Tunggu sebentar. Oke, bukan tanya ya, ternyata jawab. Oke, bisa. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut aksesoris Samsung. Nanti teman-teman cobain yang HP Samsung, penjualan Samsung, sama total penjualan Xiaomi ya. Teman-teman boleh banget nanti coba ya. Gitu ya, kita setuju ya. Biar kita nggak terlalu larut di soal ini juga. Oke, nanti kita bakal sini lagi, tapi ke multi if. Teman-teman, tadi jangan lupa di-save dulu ya. Oke, kita ke sum if, teman-teman. Sama nih, sum if. Saya contohin satu lagi. Sum if, nanti yang bawahnya coba sini. Sum range-nya ini, teman-teman, saran saya sih mendingan pakai kalau kalau ada fitur Namebox pakai Namebox dulu aja biar teman-teman nggak usah capek-capek gini nih. Ya kan capek nih sebenarnya. Terus kriteria range-nya tadi apa ya? Kriteria range-nya dari sini ya. Ini kriteria range-nya. Kalau teman-teman udah hafal Kak, saya udah hafal nih dari B6 sampai B berapa nih? Sampai B35 ya. Bagus teman-teman. Oke.
Oke, kita lanjut. Ini kriteria range-nya. Kriteria satunya kan tinggal diklik aja di isinya. Ini kriteria range-nya. Kriteria satunya ini, teman-teman. Kriteria range 2 tuh dari C6 sampai C35. Ya kan? Nah, kriteria 2-nya ya apa ya? Aksesoris ya? Aksesoris tadi di mana ya? Oke, aksesoris sini ya. Oke, klik enter. Kok stake value, sorry. Kriteria range, sorry. Kriteria ini ada yang salah nggak kira-kira deh teman-teman? Ada yang tahu nggak salah? Ini kan sum range, ini kriteria range, ini kriteria 1. Terus kriteria 2 kan C6 sampai C35. Terus kriteria, belum titik koma ya? Oke, thank you. Buat ini aksesoris gini ya? Oke, klik enter coba. Oh, value. Ada yang coba? Ada yang tahu nggak salahnya di mana kira-kira teman-teman? D6 sampai, iya D35, sorry ya. D6 sampai D35. Oke, thank you. Lanjut ya. Oke, sampai sini dulu paham nggak teman-teman? Oke, thank you buat teman-teman. Berarti teman-teman masih fokus nih sampai sini. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Sampai sini? Sebelum saya tutup dulu filenya. Ulang dong, Kak. Oke, ada yang minta DM ulang gini ya. Gini. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi, teman-teman. Jadi ini nggak usah dihafal ya. Sum range-nya kan ini. Total. Boleh di-blok, boleh langsung diketik. Terus misalkan kriteria range satunya apa ya, kriteria satu bebas sih sebenarnya, mau teman-teman jenis dulu boleh, mau brand dulu boleh. Saya pengen brand dulu ya. Kolom brand dulu yang saya blok. Terus nantinya teman-teman isi dari kolom brand ya, isinya ya brandnya apa ya, Samsung ya. Terus teman-teman kriteria range 2-nya ini teman-teman. Terus kriteria 2-nya apa? Kriteria 2-nya tuh Samsung ya. Kriteria 2-nya tuh aksesoris ya. Ini diklik. Klik enter. Sampai sini dulu teman-teman, aman nggak? Buat tadi minta ulang coba di DM, aman nggak kira-kira? Aman kan? Oke, kita lanjut ya. Buat teman-teman di save dulu ya, diklik save ini nih. Oke, ditutup dulu, kita buka file latihan 3. Oke, saya kasih jeda 1-2 menit deh. 1 menit deh kira-kira. Oke, cari dulu file latihan 3 di grup ya. Di save dulu ya. Nanti dilanjutin sendiri di rumah yang belum dijawabnya. Oke. Nah, ini saya buka dulu file latihan 3. Oke. Saya bakal kasih jeda ya, 1 menit ya. Mana ya file latihan 3? Ada di grup kok file latihan 3. Ini saya bakal kasih jeda buat teman-teman nge-save dulu dan sebagainya. Sembari teman-teman istirahat. Kalau teman-teman mau ambil minum dulu juga boleh banget, teman-teman. Oke, nanti kita baru bahas file, kita baru review latihan 2 ya nantinya. Atau misalnya file latihan 2-nya sebagian aja, file latihan 3 sebagian gitu. Palingan gitu sih nantinya, karena waktunya juga terbatas ya. Oke, Kak, cara pilih kriteria satunya. Oke, buat Kak Asia, cara pilih kriteria satunya itu nanti ya, saya praktekin lagi. Cara pilih kriteria satunya tinggal diklik aja, misalkan brand nih. Ini misalkan brand. Nah, di dalam kan kita udah pernah blok ini, kriteria range tinggal diklik aja lagi gitu buat ke Asia. Nanti saya coba praktekin lagi buat kriteria, cara pilih kriteria satunya. Ini kita udah telanjur ini. Oke, coba ya. Kayaknya masih ada waktu buat coba praktekin ulang ya. Latihan 9. Ini dilihat dulu ya. Cara pilih kriteria satunya gini sebenarnya. Ini nggak perlu dihafal ya sebenarnya. Kalau teman-teman udah paham konsepnya, udah enak banget. Sum if ini sum range-nya ini, tunggu sebentar. Ini sum range-nya. Terus kriteria range-nya tuh ini teman-teman. Kriteria range-nya tuh ini. Terus kriteria range-nya ini. Kriteria satunya teman-teman. Kriteria satunya gini nih. Buat Kak Aisyah ya. Jadi gini, ini kan kita kan udah blok yang merah. Lihat yang warna merah. Kan kriteria satu Samsung. Kan saya bloknya brand dulu. Berarti saya pilihnya Samsung dulu. Kayak gini aja. Bebas Samsungnya mau ini. Bebas Samsungnya mau Samsungnya ini sama aja. Yang penting isinya Samsung gitu. Dalam sel ini nih, dalam sel ini yang penting isinya Samsung. Ini sorry, ini belum ini. Aman nggak buat Kak Aisyah sebelumnya? Oke. Multi if
Belum dibahas. Nanti bahas V latihan 3 dulu. Karena teman-teman harus kenal dulu dengan namanya if. Ini nih. If ini kan belum, yang if ini kemarin ya kan belum. Nah, harus kenal if dulu baru saya bahas ke multi if. Karena kalau teman-teman nggak paham if, nanti saya agak berat buat multi if-nya. Aman buat teman-teman? Jadi nanti kita balik lagi ya. Jadi V latihan 3 nih. Nanti kita bahas sampai soal 2 palingan. Nanti kita balik lagi ke tadi, nanti kita balik lagi ke V latihan 2 yang kemarin teman-teman kayaknya ada pertanyaan karena VLOOKUP HLOOKUP kan banyak banget yang Kak ada yang request di DM, baik yang udah saya jawab maupun yang belum saya jawab, boleh di chat ya karena tenggelam ya. Maksudnya banyak yang chat kan agak riuh, jadi saya baca oh mintanya VLOOKUP HLOOKUP, saya coba jelasin aja lagi nih di Zoom. Oke. It's okay. Buat Kak Adrian, ya, oke. Soal 3, soal 1, kalau misalkan Kak Adrian udah, kita tunggu ya. Jadi kita tetap bahas dulu dari 3 ya, tetap kita review ya. Sama soal file latihan 2 juga sama. Saya tetap review. Buat yang banyak, kan dari teman-teman ada yang tanya di chat, saya nggak bisa bahas satu-satu, ada yang di grup juga. Nah itu saya bahasnya via Zoom. Jadi saya kumpulin, saya bahasnya via Zoom. Nah oke. Buat Kak Adrian, kita ini dulu ya, kita review semuanya ya, dari file latihan 3 sama file latihan 2. Tapi file latihan 3, soal 1 dan 2, latihan 2 soal 1 dan 2 juga gitu ya. Kiranya biar kita sama-sama ini nggak ada yang ketinggalan nantinya sampai di akhir Zoom-nya. Oke, kita lanjut di latihan 3, teman-teman. Kenalan dulu dengan namanya string function, teman-teman. String function. Oke, begini ya, string function dia itu fungsinya untuk mengambil karakter. Oke, sorry. Nggak usah pakai sementingan. Dia fungsinya buat mengambil karakter. Contohnya gini ya, teman-teman. Apa itu karakter? Kita kenalan dulu dengan karakter. Oke, ditonton dulu ya. Karakter itu apa? Jadi karakter itu gini, segala sesuatu yang bisa diinput. Saya ulangin, segala sesuatu yang bisa diinput gitu. Gampangnya gini, kalau teman-teman cek pakai MS Word, pakai Microsoft Word, dia bisa nongol di MS Word. Kayak gini nih, contohnya ini. Ini kalau teman-teman klik muncul nih di MS Word. Spasi juga masuk. Enter itu karakter bukan, karena enter itu tombol bantu teman-teman, enter, backspace dan sebagainya itu tombol bantu nih. Jadi ini tuh karakter nih. Yang saya klik nih, yang warna-warna putih, ini semua adalah karakter. Karena kalau ini ditaruh di MS Word itu masuk. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Paham apa itu karakter? Jadi ini kalau ada Kak tanda strip dihitung karakter ya, iya. Kak tanda spasi dihitung karakter ya, iya. Oke, aman dulu. Sampai sini kita samain persepsi apa itu karakter. Jadi karakter ini semua yang warna putih ini. Teman-teman bebas mau screenshot. Tapi sebenarnya nggak usah dihafal. Gampangnya kalau dia bisa diinput, ya dia karakter gitu. Kalau dia bisa diinput ya, gampangnya gitu aja. Sebenarnya nggak usah dihafal. Terpusing teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut teman-teman. Gini. Oke, ini. Oke, contohnya gini teman-teman. Oke, saya bakal kasih contoh dulu tanpa kode barang. Oke, sambil contoh yang ringan dulu. Nanti bakal kasih contoh ini. Left, terus right. Oke, teman-teman. Jadi gini, teman-teman. Left itu mengambil, oke, ini bahasa Inggris ya. Left itu kan kiri, artinya dia mengambil karakternya dari kiri. Karakter dari kiri. Ini mengambil karakternya dari tengah. Dari tengah. Ini mengambil karakter dari kanan. Jadi gini, teman-teman. Lihat ya. Next. Oke, ini teman-teman nggak usah ikut ketik juga nggak apa-apa ya, ditonton dulu aja. Jadi gini teman-teman, contoh saya punya kata, kira-kira teman-teman mau saran nggak kata apa yang mau dijadiin contoh? Oke, boleh DM, boleh everyone. Kata apa kiranya? Jangan kode dulu kan, kalau kode gini kan kayak gini ya. Kalau kode barang bisa kayak gini contohnya. Ini jangan kode dulu ya, jangan kode kayak gini dulu. Ini belakangan aja. Oke, kira-kira ada yang mau coba kasih contoh nggak? Kira-kira kata apa nih? Oke, coba dari teman-teman dulu deh. Saya Jakarta. Boleh deh, saya coba kata Jakarta ya. Jakarta ya. Jakarta. Jadi gini teman-teman. Saya pengen ngambil, coba Jakarta, ada ini. Oh, nggak ada ambigu. Jakarta. Gini ya, saya bagi 3. Teman-teman ditonton dulu, nanti teman-teman bakal tahu maksudnya ketika udah kita ke kode barang atau ke kode produksi atau kode gudang dan sebagainya. Saya pengen ngambil ja. Lihat dulu, saya bakal sesuai dengan warna ya. Ja itu saya kasih warna merah, teman-teman. Ja itu bakal saya kasih warna merah di sininya. Lihat baik-baik teman-teman. Ja itu bakal saya kasih warna merah dan ini kayak gini, teman-teman. Oke.
ini saya kasih warna merah, kira-kira teman-teman dia kan dari mana nih? Dia ada di sebelah mana nih? Dia ada di sebelah mana? Kata JA ini. Kira-kira dari teman-teman. Ada yang mau coba jawab nggak? Ini pakai fungsi apa kira-kira kalau kita mau ngambil JA ini? Huruf JA ini dari left. Iya betul left. Karena dia dari kiri. Sama dengan left. Teksnya ini diklik aja Jakarta. Kak, saya capek klik gini aja. Kalau capek ngeklik gini. Ini kan di kolom A. Di kolom A baris ke-7. Saya ulangin. Di kolom A baris ke-7. Berarti klik aja A7. Sorry. A7. Gini ya. Jadi gue capek bolak-balik pakai touchpad atau mouse, misalkan capek Kak diklik gini. Oke, boleh aja teman-teman gini, A7 langsung aja. Gitu ya. Oke, num charge-nya berapa kira-kira? JA itu berapa karakter kira-kira? Ingat ya, karakter bukan huruf. 2. Oke, betul, 2. Ini JA dulu. Sekarang TA. Oke, kita lanjut ke TA. Nah, saya kasih contoh lain yang kiranya lebih implementatif. TA dulu teman-teman. Di sini TA itu lihat sama dengan pakai fungsi apa nih kira-kira TA? Right, betul. Karena dia dari kanan ya. Right, teksnya ini teman-teman. Ya, kalau capek, Kak, saya capek ini ya, tinggal A7, terus num charge-nya 2 kan. Oke. Sampai sini dulu, left dan right. Aman nggak? Left dan right sama nih konsepnya. Beda di urutannya aja. Oke, aman nggak sampai dulu sebelum ke mid? Yang agak mikir tuh di mid sebenarnya. Aman, Kak? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman, ke mid sama dengan mid. Teksnya apa? Start num-nya apa? Terus num charge-nya apa? Lihat ya. Teksnya ini. Oke, sekarang pengen ngambil car ya. Start num-nya apa? Oke, ini ditonton dulu ya, ditonton dulu. Ya, betul 33. Tapi ditonton ya, ditonton dulu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah tahu boleh langsung dipraktekin ya. Kalau teman udah tahu, kalau teman-teman yang belum ini di ini dulu, di apa dah? Dilihat dulu. Oke. Ini saya pakai pen baru deh. Biar nantinya ini kan saya bakal sini lagi nantinya. Saya pakai pen baru dulu. Saya buka pen baru ya, tunggu sebentar. Coba teman-teman rehat bentar. Oke. Ini teman-teman ada start num dan ada num charge-nya teman-teman. Oke, start num dan num charge. Oke, saya punya kata Jakarta kan. Oke, saya punya kata Jakarta kayak gini teman-teman. Saya punya kata Jakarta kayak gini teman-teman. Nah, saya pengen ngambil, saya pengen ngambil car-nya teman-teman. Oke, saya bakal sesuaiin dengan warnanya. Lihat ya. Lihat dulu buat teman-teman yang belum, khususnya buat teman-teman yang belum pernah bahas sama saya di sini. Nah, lihat. Start num-nya itu titik startnya dari kiri sini nih. Ini karakter pertama, karakter ya, jangan huruf ya bilangnya. Karakter kedua, karakter ketiga. Oke, itu ya. Terus teman-teman, lihat. Sekarang berarti kan 3 nih, berarti isinya 3. Num charge-nya, oke, num charge-nya saya kasih warna biru muda. Saya bakal dijelasin sesuai warnanya selalu. 1, car itu berapa karakter? 2, 3. 3 karakter, berarti titik koma 3, titik koma 3. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Aman nggak? Aman. Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Khususnya buat yang belum pernah sama saya nih. Oke, khususnya belum pernah, kalau yang bahasnya bukan sama saya gimana? Kira-kira aman nggak dari teman-teman yang lain? Bisa dipahamin? Oke, boleh dilanjut ya? Oke, boleh di-screenshot, teman-teman boleh di-screenshot buat sebagainya. Nanti saya bakal minta tim buat recordingnya sebisa mungkin pagi ya. Pagi, biar nantinya diedit dan dimasukin ke sosmed juga soalnya. Nantinya kita. Oke, di sini teman-teman, lihat baik-baik teman-teman. Lihat baik-baik di sininya berarti kita titik koma 3, titik koma 3. Oke, aman ya? Nah, sekarang gini. Oke, saya ngambil yang berbeda, tapi cuman paketin mid aja ya, karena yang butuh banget itu mid. Gini, bukan butuh banget, tapi yang agak ini mid, yang agak perlu dipertajam konsepnya. Contoh aja, teman-teman nggak usah tahu 01P itu apa, Kak, 01P itu apa, nggak perlu tahu teman-teman. Ini random aja, saya random aja, sesuai dengan ini random aja. JKT 01S. Oke, biasanya kode barang, kode produksi, kode pengiriman itu ada artinya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman di gudang. Oke, di gudang kalau manajemennya baik, biasanya dia bakal ada kode-kodenya teman-teman. Misalkan kalau kode ini berarti asalnya dari sini, kode ini dari sini. Sama kayak kita punya NIK kan. Kalau kita punya NIK, itu kita punya artinya kan. Arti dari NIK paling belakang itu apa, paling depan itu apa, dan sebagainya gitu kan. Pun juga waktu kita ikut ujian nasional pun juga sama.
Kode peserta itu ada artinya. Tapi gini teman, oke. 01P strip Jakarta 01S. Saya ingin ngambil JKT. Oke, JKT. Sebelum saya jelasin ulang, dari teman-teman ada yang mau volunteer nggak? Kira-kira start num sama num charge-nya berapa? Ada yang mau coba volunteer dulu nggak? Sebelum saya jelasin. Ini 01, oke. Ini saya agak ini. Start num sama num charge-nya berapa? Saya pengen ngambil JKT nih. Saya pengen ngambil JKT di sini. 53. Oke. Saya coba jelasin ya. Oke. Teman-teman udah paham berarti saya anggap, tapi saya coba jelasin. Barangkali ada teman-teman yang belum ngeh apa itu. Nah, gini ya. Saya punya teksnya kayak gini, teman-teman. Saya punya teks kayak gini. Lihat ya. Saya punya teks kayak gini, teman-teman. 01P strip Jakarta. Ya, nggak mesti Jakarta, JKT ya pokoknya. JKT strip ini tanpa spasi ya. Ini dempet ya. Ini emang penulisan aja. 01S. Nah, saya pengen ngambil JKT di sini. Kapan kita pakai mid gini? Saya lurusin dulu. Mid itu nggak mesti tengah-tengah banget. Oke, yang penting gini. Yang penting titik startnya bukan paling kiri. Saya ulangin. Yang penting titik startnya bukan paling kiri, bukan ini, bukan ujung, bukan pojok. Yang penting titik startnya bukan ini, bukan ini. Yang penting bukan itu ya. Yang penting titik startnya bukan di sini, bukan di sini. Di sini, sorry. Jadi gitu ya. Yang penting titik startnya, teman-teman. Lihatnya titik startnya. JKT kan huruf J. Huruf J itu bukan di paling ujung kiri, bukan di paling ujung kanan. Makanya pakai mid. Nggak mesti tengah banget gitu ya, mid. Oke. Start num-nya apa? Start num-nya lihat. 1, 2, 3. Strip dihitung ya. 4, 5. Start num-nya 5. Titik koma. Num charge-nya. Num charge itu banyaknya karakter. 1, 2, 3. Jadi titik koma 5, titik koma 3. Oke. Sampai sini dulu teman-teman aman nggak? Paham Kak? Oke. Gimana buat teman-teman yang lain? Oke, buat teman-teman yang jawab dari Direct Mindset, thank you banget. Udah benar kok teman-teman. Aman ya? Oke, teman-teman udah paham ini. Oke, berarti nanti yang soal satu saya nggak jelasin semua, nanti dicoba ya. Oke, lanjut ya. Nih, kita bahas 3,5, 3,3. Oke, ini nomor produk. Oke, ntar yang merek coba sendiri ya. Yang merek teman-teman coba sendiri, kan disuruh ngambil Sriwijaya. Saya nomor produk dulu. Nomor produk itu nih. Yang 001, 002, 003 ini nih. Yang kiri-kiri ini nih. Lihat kursor saya, itu tuh nomor produk. Ini kepake di soal 2, di velatan 2. Seharusnya ini ketukar nih, seharusnya ini velatan 2, velatan 3-nya tuh VLOOKUP is oke. Di sini teman-teman, nah gini ya, ini live, nomor produknya 3 karakter dari kiri, terus varian produk tuh 3 karakter dari kanan ya. Nah, buat merek, nanti dicoba sendiri ya. Boleh banget teman-teman tanya di grup, boleh juga nanti teman-teman ini ya, saya bakal jelasin di pertemuan selanjutnya juga deh, buat yang mereknya ini. Jadi gini teman-teman, yang merek, merek itu dicoba sendiri, tapi gini, kan ada kata Sriwijaya. Kak, saya bingung nih, Sriwijaya berapa karakter, capek Kak, kalau ngitung atu-atu, gimana caranya? Oke, tipsnya gini ya, di blok dulu Sriwijaya, copy paste dulu, bebas taruh dimanapun, saya taruh di sini ya, Sriwijaya, terus dihitung panjangnya karakter, saya ulangin, panjangnya karakter, ingat ya, di bloknya jangan kelebihan ya, takutnya ada yang kelebihan spasi kayak gini, hati-hati nih, jangan ada yang kelebihan spasi, dicek-cek dulu aja. Oke, sama dengan learn text, enter. Oke, gini ya, 9 karakter. Oke, tapi tanpa saya praktekin, ada yang mau coba jawab nggak? Buat teman-teman yang lain, mungkin kalau ada teman-teman yang nanti telat nggak sempet ikut Zoom-nya, ada yang mau coba jawab nggak? Start num sama num charge-nya aja, berapa? Mid A2, oke. Mid A2, titik koma, 5, titik koma 9, gitu ya. Buat teman-teman, nanti yang ada tontonan, yang nonton ini, buat teman-teman khusus yang nggak ikut, nanti bisa dicek itu ya. Ini makasih buat ke Safiat, Arya, EKP ya. Oke, udah benar teman-teman. Titik koma 5, titik koma 9. Oke, sampai sini dulu paham ya? Ada yang mau coba ditanya nggak? Sebelum kita ke soal 2. Soal 2 nanti kita loncat lagi, baru nanti yang soal 3 dan 4 di pertemuan selanjutnya. Oke, aman teman-teman? Sampai sini dulu. Boleh action? Kak, kalau ada kesempatan boleh ulang latihan 1 ya? Oke, nanti kalau ada kesempatan saya bakal ulang latihan 1. Buat teman-teman, kita kalau ada request dari teman yang lain, misalkan Kak bahas file latihan ini lagi, kita ini ya, kita akomodir terlebih dahulu ya, tapi saya bakal janji, saya is oke, agak lebih dikit boleh. Lebih 30 menit itu saya nggak masalah sebenarnya, asal nggak ada jadwal di
ke depannya, maksudnya nggak ada jadwal bentroknya. Oke. Aman, Kak, buat Kak Nur Ifah. Buat teman-teman yang lain gimana nih? Kak, maaf mohon diulang tadi karakter Sriwijaya. Oke, cara hitungnya buat Kak Riza Almira. Gini, sama dengan learn. Oke, sama dengan learn. Ini agak cepet ya. Cara cepetnya gini, dipilih, klik tab gitu ya. Teksnya tuh ini. Jadi di copy paste dulu nih. Jadi Sriwijaya di copy paste dulu, nanti ditaruh di sini, bebas ditaruh dimanapun, nanti dipakai learn. Aman buat Kak Riza Almira. Dan buat teman-teman yang lain, aman ya? Ini ada yang request file latihan 1, tapi ntar ya, file latihan 1, ntar ya, kita jadwalin ya, kapannya. Aman buat yang DM nih? Buat file latihan 1 ntar ya, aman ya? Saya bakal coba bahasin di, ya nanti kita cari jadwalnya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke soal 2. Oke, sekarang ke soal 2, teman-teman, nanti dicoba lagi. Gini, teman-teman. Soal 2, saya kenalan dulu, teman-teman. Kita review dulu materi sekolah kita. Kita review dengan operator perbandingan. Adik saya kelas 2. Ya, kelas 2. Naik kelas 3 di tahun ini. Nah, di kelas 3 itu dia udah dapat operator perbandingan, cuman belum begitu banget. Yang udah tuh sepupu saya di kelas 4, kebetulan saya juga waktu itu ngajarin sepupu dan adik saya, itu udah dapat operator perbandingan, cuman belum yang begitu banyak. Masih yang tanda kanan, tanda nih. Operator perbandingan yang kayak gini, teman-teman. Ini di SD dapatnya barengan sama materi pecahan. Kalau teman-teman ada anak, ada sepupu atau yang masih sekolah SD, itu kan buku Bupena ya namanya. Nah, ini kayak gini. Kanan, kiri. Kayak gitu. Mereka baru gini. Kalau SMA tuh ada tambahan gini. SD, SMP, SMA kayak ada tambahan gini. Gitu ya. Ini operator perbandingannya ya. Oke. Sekarang teman-teman saya bakal jelasin orang operator perbandingannya. Jadi kita balik ke materi SD. SMP deh kiranya, karena ini lengkap kan. Operator perbandingan. Operator perbandingan. Atau namanya pertidaksamaan. Bebas teman-teman. Tapi pertidaksamaan tuh ada angkanya dan sebagainya. Tapi operator perbandingan tuh murni cuma perbandingannya aja ya. Biasanya di SD. Nah, operator perbandingan ini ada kayak gini. Ini kalau ini gini. Ini artinya lebih besar. Oke. Ini di Excel-nya ya. Dalam kurung tuh di Excel-nya. Ini di Excel-nya diketiknya gini. Nah, gini ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Gini, kalau ke kanan lebih besar, kalau ke kiri lebih kecil. Dulu saya ingat waktu kelas 4 SD, itu saya diajarin guru saya gini. Tarik garis besar, tarik garis kecil. Oke, tapi saya ternyata waktu SMP, saya ternyata temu metode yang lebih enak. Kalau ke kanan tuh lebih besar, ke kiri lebih kecil artinya, gitu aja. Oke, sampai sini aman nggak teman-teman? Nanti saya bakal jelasin apa bedanya kalau ada tanda sama dengan kayak gini nih. Oke, aman nggak sampai sini dulu? Besar kecilnya dulu teman-teman, aman nggak? Ke kanan lebih besar, ke kiri lebih kecil. Oke, aman ya? Contohnya bisa kayak gini nih, misalkan kalau di SD gini nih, 5 lebih besar dari 3. Nah, benar. 3 lebih besar dari 1, benar. Gitu ya. Oke. Aman ya? Oke. Nah, kita lanjut teman-teman. Oke, ini sebenarnya ada di materi TPA ya. Oke, TPA, TPS, atau psikotes itu ada kayak materi gini sebenarnya. Nah, di sini teman-teman, oke lanjut. Ini saya bakal kasih contoh dulu. Perbedaan kalau pakai sama dengan gimana. Ini lebih besar sama dengan ya bacanya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Perbedaannya gini. Oke, lihat baik-baik teman-teman. Saya bisa kan kotak lebih besar dari 5. Kotak lebih besar sama dengan 5. Oke. Berarti ini jawabannya apa? Kotak itu 6, 7, 8, 9. Oke. Yang penting bukan dari 5 titik startnya. Bisa juga kayak gini. Bisa juga kayak gini. 5,0000001. Pokoknya lebih 1 aja nih. Lebih 0,0001. Nggak apa-apa. Yang penting dia bukan 5 pas ya. Tapi kalau dia ada kata-kata kotak lebih besar dari sama dengan 5, berarti kotak itu bebas. Teman-teman mau artikan kotak itu apapun bebas. Yang penting kotak itu sesuatu ya. Kotak berarti dia startnya dari 5. Oke, sampai sini dulu teman-teman paham nggak? Apa bedanya kalau ada lebih besar sama dengan? Kalau ada tanda sama dengannya artinya dia ngikut nih. Ininya ngikut yang jadi perbandingannya. Oke, bisa dipahami nggak dari teman-teman? Bebas kalau mau kalau misalkan sungkan, Kak, saya sungkan tanya via DM atau ini
Via everyone boleh via DM. Paham, Kak? Lanjut ya. Nah, sekarang lawan katanya. Ini yang paling penting. Oke, saya bakal jelasin dulu kenapa kita harus belajar lawan katanya, lawan perbandingannya maksudnya. Gini, sama dengan if. Ini ada value if true, value if true, ada value if false. Makanya saya bakal jelasin lawan perbandingannya. Karena ada ini, value if true dan value if false ini berlawanan, teman-teman. Nanti saya bakal jelasin lawan perbandingannya apa. Nah, gini teman-teman. Lihat baik-baik ya. Ini saya share dulu. Jadi gini, lawannya kayak gini teman-teman. Lawan perbandingan. Sebenarnya nggak ini sih, nggak ada kalau di ini ya, kalau di sekolah. Cuman sepanjang saya belajar di sekolah tuh nggak ada lawan perbandingannya. Cuman ini kan khusus di Excel-nya aja. Lawan perbandingan gini. Lebih besar, lihat baik-baik dulu ya. Lebih besar, oke. Lawannya saya kasih warna merah. Lawan dari lebih besar, kira-kira apa? Saya mau coba jawab dulu nggak? Kalau lawan lebih besar bisa apa? Kalau yang teman-teman tahu deh, lebih besar biasanya lawannya apa? Dijawab dulu aja, maksudnya satu-satu dulu. Lebih kecil, ya lebih kecil. Nah, sekarang gini teman-teman, ini catatannya ya, catatannya. Di sini, lihat, lawannya nggak ada sama dengan. Saya ulangin, lawan sebelah kiri, nih yang ini, itu nggak ada sama dengan. Berarti kita kasih sama dengan lawannya. Oke, sampai sini dulu paham nggak? Nanti saya bakal kasih coba teman-teman pertanyaan. Oke, jadi lawan lebih besar itu lebih kecil sama dengannya. Ada sama dengannya. Karena lawannya itu nggak ada sama dengannya. Oke, sampai sini dulu aman? Dari teman-teman? Aman, Kak? Oke, sekarang saya kasih soal buat teman-teman nih. Kalau saya bilang lebih besar sama dengan, kira-kira lawannya apa? Lawan perbandingan operatornya. Lebih kecil. Ya, betul. Lebih kecil aja. Gini, lebih besar, lawannya lebih kecil. Sorry, lawannya itu lebih kecil. Sama dengan, lawannya nggak pakai sama dengan. Gitu ya. Sekarang, dua lagi ya. Lebih kecil, kira-kira lawannya apa perbandingannya? Kalau lebih kecil, kira-kira lawannya apa? Lebih besar sama dengan. Coba, ada jawaban yang lain? Oke, betul. Lebih besar sama dengan gini ya. Ini lebih kecil, lawannya lebih besar. Terus ini nggak pakai sama dengan, lawannya kasih sama dengan. Oke, sekarang satu lagi buat teman-teman. Lebih kecil sama dengan, kira-kira lawan operator perbandingannya apa? Dari teman-teman dulu. Ada yang mau coba ditanya, dijawab nggak dari teman-teman? Lebih besar. Lebih besar. Oke, lebih besar ya. Betul. Nah, sekarang satunya lagi penjelasan. Kalau teman Kak, sama dengan itu apa? Sama dengan itu lawannya itu tidak sama dengan gitu ya. Cuman ini nggak ada di Excel gitu ya. Maksudnya, Kak, cara ngetik tidak sama dengan gimana? Ini nggak ada. Maksudnya harus insert tombol, ya harus insert tombol. Tapi ini nggak kepake ya. Ini nggak kepake ya. Ini cuman di matematis aja. Misalkan teman-teman buat psikotes, buat tes ya psikotes atau CPNS yang ada TPA-nya gitu nih, ini kepake ya. Tapi di Excel tuh kita cukup tahu ini. Ini nggak usah dihafal ya, dipahamin. Ini saya screenshot deh dari teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita bahas ke materinya, ke soalnya, sorry. Aman, aman ya? Oke, kalau nggak ada yang protes, saya lanjut aman ya? Oke, aman. Oke, lanjut ya. Teman-teman gini, oke, sekarang saya minta teman-teman boleh ditonton dulu. Oke, teman-teman bebas sambil minum dulu juga bebas, mau sambil minum, sambil makan, ditonton dulu. Saya minta tonton dulu, karena nanti ada masanya teman-teman saya bakal suruh pakai. Kayak gini ya. Sama dengan if, sama dengan if, logical testnya gini, apa teman-teman? Ya gini, logical testnya ini usianya Muhammad Noval. Jadi gini, saya bakal terangin rumus ini, soal ini secara jelas ya. Jadi teman-teman gini, intinya kalau dia kerjanya lebih dari 5 tahun, dia kerjanya lebih dari 5 tahun. Kerjanya lebih dari 5 tahun, gajinya 4 juta. Kalau dia kurang dari 5 tahun, 5 pas nih, 5, 4, 3, 2, 1, dia gajinya 3,5 juta. Oke, gampang ini. Kalau senior tuh 4 juta gajinya, kalau misalkan junior tuh 3,5 juta. Oke, biasanya ini di instansi pemerintahan ya. Kalau misalkan yang masalah tahun mengabdi, A, B, C dan sebagainya. Nah, kurang lebih kayak gitu teman. Paham dulu nggak masalah soalnya dulu? Jadi teman-teman aman buat baca soalnya dulu.
sebelum saya jelasin? Jadi kalau dia lebih dari 5 tahun, masa kerjanya, masa baktinya deh. Oke, anggaplah di pemerintahan deh ini. Biasanya kan di pemerintah gitu kan, itu teman-teman dia tuh 4 juta gajinya. Kalau junior tuh misalkan baru masuk, baru lulus pendidikan 3,5 juta misalkan. Kayak gitu ya, sama baru lulus CPNS tuh 3,5 juta. Nah, oke, thank you ya. Oke, lanjut. Ini usia kerjanya, usia kerja Muhammad Noval nih diklik aja. Oke, C2 kan, Muhammad Noval. Kalau dia lebih dari 5 tahun, testingnya gitu ya. Kalau dia lebih dari 5 tahun, baca gitu ya. Baca ini nih, baca rumus yang C2 lebih dari 5 itu gini. Kalau dia dari 5 tahun ya, kan if itu kan jika ya. Jika dia lebih dari 5 tahun, oke, bakal saya jelasin value if true-nya apa, value if false-nya. Ditonton dulu. Oke, ini saya pakai pen yang tadi ya. Pakai pen yang ini deh. Karena itu bakal kepake lagi. Oke, lihat ya. Kita punya, oke, ini masih 58 ya. Oke, thank you buat teman-teman yang masih setia dari awal. Nah, gini teman-teman. Ini saya punya logika tesnya, saya misalnya kotak ya, usia kerja dengan kotak, kotak. Oke, biar gampang ya, kotak. Kotak tuh usia kerja nih. Kotak usia kerja. Ini saya kasih ini deh, keterangannya. Kalau kotak lebih besar dari 5, teman-teman, kotak lebih besar dari 5, value if true-nya apa? Value if true-nya gini, saya bakal jelasin sesuai dengan warna ya. Value if true, saya kasih warna hijau, dia, oke, value if true ya, kalau dia beneran lebih dari 5 ya, kalau dia beneran dari 5, kita isi apa nih? Isinya 4 juta. Tuh 23, tuh 23. Berarti value if true-nya itu 4 juta. Ini, yang ini, saya warnain ungu, ini terjadi di belakang layar ya. Terjadi di belakang layar. Kita nggak usah input ini nih. Ini terjadi di belakang layar, karena dia udah value if true-nya. Oke, sekarang value if false, oke, ini yang terjadi di belakang layar dulu ya. Yang terjadi di belakang layar, kotak lebih besar dari 5. Kira-kira lawannya kotak lebih besar dari 5, kotak apa nih? Lawan kata lebih besar dari 5. Ada yang mau coba jawab dulu nggak? Buat operator perbandingannya kira-kira apa lawannya? Kurang dari sama dengan, ya. Kurang dari sama dengan 5, berarti isinya 3,5 juta. Oke, kita inputnya yang ini ya. Kita inputnya yang 3,5 jutanya ini ya. Berarti value if false-nya 3,5 juta, teman-teman. Oke, sekarang saya punya pertanyaan nih. Saya punya pertanyaan. Ini kan Muhammad Noval. Oke, saya deh, nggak apa-apa deh. Saya usia kerjanya 5 tahun. Kira-kira gaji saya berapa? Saya usia kerjanya 5 tahun. Saya kotak sama dengan 5. Kira-kira saya berapa gajinya? 3,5 juta. Ya betul, 3,5 juta teman-teman. 3,5 juta. Gini ya. Oke, begitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak? Jadi ini teman-teman. Jadi kita inputnya 4 juta, 3,5 juta. Value if true-nya 4 juta, false-nya 3,5 juta. Tapi yang terjadi di belakang layar, ini yang saya warnain ungu. Yang saya warnain ungu ini nih, ini tuh terjadi di belakang layar. Atau di pikiran kita, oh kotak bisa ada kurang lebih sama dengan 5. Oke. Aman dari teman-teman yang lain? Dari Kak Adrian, oke. Dari Kak Adrian udah paham. Oke, aman Kak. Aman. Oke, kita lanjut ya. Boleh kita lanjut? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Berarti 4 juta, sorry. 4 juta, tuh 23, tuh 23, value if false-nya 3,5 juta ya? Tuh, 23. Klik enter, nah klik pojok 2 kali. Oke, nanti saya kasih jeda 2 menit ya, buat teman-teman minum, makan, dan sebagainya. Barangkali tadi ada yang belum ngambil makanan, minum. Oke, sampai sini dulu aman teman-teman? Jadi tinggal diklik pojok 2 kali ini ya, autofill ini nih. Aman Kak, paham ya? Oke, lanjut ke grade. Yang grade juga sama nih. Nah, ini saya nggak jelasin, karena tadi udah jelasin, sini teman-teman kayak gini. Ini nilai Excel-nya lebih besar dari 75, ya bedanya gini. Kalau teman-teman, saya ulangin ya, kalau teman-teman mau input apapun yang bukan angka, saya ulangin, input apapun yang bukan angka, itu boleh pakai klik, maksudnya gini, boleh pakai klik, kayak tadi tuh, yang Samsung gitu tuh, boleh diklik kayak gitu. Nah, tapi harus ada isinya ya, atau boleh pakai petik 2. Petik 2, lulus, terus petik 2, kayak di-update, kayak kita kalau ngetik bahasa Indonesia, tidak lulus, kayak gitu. Klik enter. Klik pojok 2 kali, teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Saya izin 1 menit, 2 menit ya. Saya izin tampung sembari saya ambil minum buat teman-teman. Buat saya, sembari teman-teman, kalau teman-teman mau ambil minum juga boleh. Sampai sini aman nggak? Teman-teman boleh praktek nih, selama 2 menit ini, sampai 17.00 boleh praktek. Sampai sini dulu tapi aman nggak? Saya bakal lebihin waktunya. Kan kita sepakatannya 17.00, tapi saya bakal lebihin. It's okay, lebih setengah jam, lebih... No, it's okay. Asal jangan sejam ya. Kalau sejam itu kesian teman-teman nantinya.
Oke, buat yang lain gimana? Aman? Sejauh ini? Saya izin dulu ya. Teman-teman boleh banget praktek ya. Boleh banget praktek di jeda 2 menit ini. Tes. Saya izin terhubung kembali. Gimana? Dari teman-teman udah aman? Udah mau coba diminta ulang nggak? Aman ya? Lanjut ya. Oke. Saya minta teman-teman di save dulu. Enggak, yang if or-nya tuh ntar dulu buat Kak Reforma. Ntar dulu karena di chat saya tuh banyak yang minta diulang file latihan 2. Jadi ini ya, kita bahas file latihan 2 buat teman-teman sekalian review. Jadi file latihan 3 yang if or ini nanti bakal dibahas di pertemuan selanjutnya. Sembari saya bahas multi if dulu. Saya bahas multi if dulu, nanti file latihan 2. Teman-teman kalau misalnya, Kak, saya file latihan 2 udah paham. Oke. Is oke, ditonton dulu sembari teman-teman review kalau udah paham file latihan 2. Oke, setuju buat teman-teman gitu ya? Jadi karena banyak banget chat yang belum saya balas, file latihan 2, Kak, file latihan 2. Ini gimana, Kak? Padahal biarpun mungkin nggak ikut Zoom waktu itu, atau mungkin waktu itu belum tonton recordingnya gitu. Jadi teman-teman aman sampai sini? Sepakat nggak? Ini kan kita udah lebih waktu, saya bakal lebihin sekitar 30 menit deh. Setuju, Kak? Aman ya? Teman-teman yang udah paham, kita akomodir buat teman-teman yang masih banyak yang ada pertanyaan dan sebagainya. Oke, karena saya masih banyak chat yang numpuk, terutama yang di, Kak, ini kenapa VLOOKUP-nya digabung sama left, kenapa digabung sama mid, kenapa digabung? Nah, itu yang saya nggak bisa jawab lewat chat ya, karena agak susah jelasin kalau via chat. Oke. Via VN pun juga nggak ini, kayaknya kalau semuanya di VN kan nggak enak juga ya. Oke. Kak, boleh latihan 1 juga ya? Oke, buat yang DM, file latihan 1 juga, kita bahasnya nanti ya. Kita atur jadwal di luar itu kali ya, buat file latihan satunya, atau kita di pertemuan akhir kali ya? Gimana? Buat yang via DM nih, yang minta latihan 1. Tapi buat teman-teman yang lain setuju nggak kira-kira? Kalau kita bahas file latihan 2 nantinya. Jadi kita bahas multi if nih, habis if ini kan if nih. Nanti kita bahas multi if, terus file latihan 2, setuju ya? Oke, thank you buat teman-teman. Oke, buat teman-teman yang udah paham, kita review ya. Berarti teman-teman yang udah paham, kita review. Oke, sembari teman-teman mungkin bisa ajarin di grupnya ya, Kak, saya udah paham yang ininya gitu. Oke, tunggu sebentar. Saya silang dulu. Oke, jadi gini teman-teman, buka lagi file latihan 2, tadi di-save dulu ya, buat teman-teman di-save dulu ya, karena kan teman-teman mesti dikumpulin yang tadi kan, 4 file latihan pertama harus dikumpulin. Nah, ini saya buka dulu file yang tadi, latihan 9 dibuka dulu. Oke, saya kasih jeda 20 detik deh buat teman-teman buka file latihan 9 yang tadi, yang teman-teman udah save. Oke, di sini teman-teman, oke lihat yang multi if ya. Nih, multi if kayak gini. Ini ditonton dulu, nanti saya bakal kasih teman-teman 1-2 menit buat kita jeda. Tapi saya optimalin 30 menit kita paling lama tambahannya. Jadi gini teman-teman. Di sini teman-teman, intinya gini. Taruhlah teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai asisten dosen atau teman-teman sebagai dosen deh. Nah, teman-teman ada kriteria nih dari yang penanggung jawab matkulnya. Mas, kalau misalkan dapat A itu kalau lebih dari 85 nilai kalkulusnya. Kalau dia, oke, cara bacanya gini ya. X gini, kalau cara baca gini, kalau teman-teman nanti apapun ya di soal psikotes, ya taruhlah psikotes atau TPA atau apa gini, kalau ada simbol kayak gini itu artinya di antara ya. Misalkan 75 lebih besar sama dengan X lebih besar dari 85. Berarti gini, kalau nilai itu di antara 75 sampai dengan 85, oke, dia dapat B gitu ya. 75-nya masuk nih karena dia ada sama dengannya.
Oke, kalau dia kayak gini, berarti dia di antaranya murni ya, nggak ada yang masuk ya. Maksudnya di antara 75 dan 85, tapi bukan 75, bukan 85. Tapi kalau dia kayak gini, dia di antara 75 dengan 85, tapi 75-nya masuk, karena ada sama dengannya di sini. Oke, paham? Cara bacanya dulu. Cara baca kalau ada simbol gini nih, ini artinya di antara ya. Ini X itu sesuatu. Karena kita bicara tentang nilai, berarti X ini nilai. Oke, ini saya belum edit ya, belum saya edit. Sebenarnya ganti nilai juga nggak apa gitu kan. Tapi saya pakai X pakai itu. Saya pakai biar cepat. Oke, aman. Cara bacanya dulu soalnya. Paham ya? Oke, nanti kalau teman-teman ketemu di psikotes, ketemu di tes apapun, oke gini. Oke, Kak boleh ulang? Oke, saya ulang. Kalau teman-teman punya kayak gini, itu artinya di antara. Oke, X di antara 75 sampai 85. Oke, karena kita bicara nilai, saya misalkan X itu nilai. Berarti nilainya di antara 75. Kalau dia nilainya di antara 75 sampai dengan 85, di antara nih. Ini kan diapit nih, di antara 75 dan 85, berarti dia dapat B nilainya. Dengan catatan, ini 75-nya masuk. Berarti kalau dia dapat 75, dia dapat B. Tapi kalau dia dapat 76, dapat B juga. Tapi kalau dia dapat 74, dia dapatnya C. Paham? Buat yang minta ulang. Jadi ini artinya di antara. Tapi karena ada sama dengannya, berarti dia masuk nih 75-nya. Berarti kalau dia dapat 75, dia dapat B. Aman? Yang tanya via DM dulu nih. Boleh di ini? Mungkin konfirmasinya. Jadi dia kalau dia dapat 75, dia dapat B karena ada sama dengannya, lebih kecil sama dengannya. Iya, lebih kecil sama dengan, bukan lebih kecil dari sama dengan 75, tapi 75-nya lebih kecil sama dengan X. Berarti X lebih besar sama dengan 75. Berarti gitu. Dia di antara. Dia di antara 75 sampai dengan 85. Oke, tapi 75-nya masuk nih. Berarti 75, 76 sampai 84 dapat B. Tandanya memang lebih kecil. Kalau buat di antara lebih kecil. Ini tuh dibacanya di antara. Oke. Aman buat yang tanya via DM? Ada 2 orang nih yang tanya via DM. Oke, Kak. Contoh gini ya, contohnya. Buat teman-teman nggak bingung, sebenarnya gini. Di antara tuh gini maksudnya. Nih, lihat ya. Maksud dari soal ini saya bakal beberin di sebelah sini ya. Yang soal ini nih. Nih. Ini khusus yang buat DM tadi ya. Maksudnya gini. Mungkin biar lebih memperjelas. Buat teman-teman yang lain gini. Misalkan seharusnya tuh gini tandanya. Ya, tandanya harusnya gini tandanya. Nah, tapi dalam matematika ini bisa disederhanain. Ini kan artinya di antara nih rentangnya. Kalau kita oke, saya izin semut dulu ya. Oke, contohnya gini. Contohnya gini. Sorry. Nih, kan tadi X lebih besar sama dengan 75, X lebih kecil dari 85. Oke, ini sekarang kita mungkin persiapan TPA atau TPS ya. Gini teman-teman. Kita punya garis bilangan. Kita punya garis bilangan. Oke, ini tuh 75. Ini saya arsir ya, karena sama dengan. Ini 85. X lebih besar dari 75. Berarti dia arahnya ke sini. Kan lebih besar dari 75. Tapi X juga lebih besar dari 85. Nah, ini tuh titik temunya, teman-teman. Titik temunya saya arsir warna biru. Jadi di antara rentang ini tuh dapatnya B. Misal saya dapat 76, saya dapatnya B karena 76 tuh di sini. Saya dapat 78, saya dapatnya B karena 78 di sini. Aman nggak buat yang tanya via DM dan teman-teman? Jadi gitu ya. Itu artinya di antara. Makanya dinotasikan kayak gini. Dinotasikannya. Oke, bisa di iniin? Aman. Oke, kita lanjut ya. Oke, buat teman-teman yang tadi tanya via DM, boleh banget itu ya, boleh banget respon kalau misalnya belum paham. Nah, sekarang kita ke grade. Oke, lanjut ke grade sama dengan if, multi if gini teman-teman, logical test-nya apa? Jadi gini, multi if itu isi semua logical test dan if true-nya. Logical test yang pertama tuh gini, nilainya. Oke. Oke, kalau misalkan kita mulai gini. Mulai dari yang terbesar dulu, biar gampang. Kalau dia lebih besar dari sama dengan 85, dia dapat A. Oke, paham sampai sini? Kita mulai dari yang terbesar dulu. Aman? Bisa di ini? Pahamin? Jadi kita mulai dari besar dulu. Kalau dia lebih besar dari sama dengan 85, dia dapat A. Oke. Ada yang mau diulang atau ditanya? Aman, Kak. Lanjut ya. Nah, tapi teman-teman ditonton dulu aja. Nanti ada masa kita praktek, teman-teman. Habis itu teman-teman bebas banget prakteknya. Di sini value if fast-nya, oke, catatnya gini. Kalau multi if, value if fast-nya jangan diisi dulu. Jangan diisi sebelum semuanya sampai D. Oke, karena ini E itu buat value if fast. Saya ulangin,
Yang E itu bakal buat value if fast ya. Jadi value if true-nya nggak usah diisi dulu. Diisinya apa? Diisinya ditimpalin lagi sama if. Jadi cuma isi logical test if true. Logical test if true sampai paling ujung, akhir, paling kecil, baru diisi value if false. Kayak gitu ya. Ini diklik lagi. Kalau Kak, ini nggak bisa diklik ya. Di ini aja nih. Berarti kan B10 ya. B10 lebih besar dari sama dengan berapa batasnya? Nah, nih, lebih besar sama dengan 75. Kayak tadi yang saya praktekkan di Smooth Draw, dia dapat B. Timpalin lagi pakai if B10 lebih besar sama dengan berapa nih? 60. Data di situ ya. Itu value if true-nya apa? Value if true-nya C. Timpalin lagi pakai if. Kalau misalkan dia 50 nih, 50. B10 lebih besar sama dengan 50. Berarti value if true-nya D. Nah, baru di value if false-nya, kita nggak usah isi yang ini nih. Cukup isi E aja. Karena lawan katanya lebih besar sama dengan 50 adalah lebih kecil dari 50. Jadi yang ini tuh udah otomatis gugur. Karena kita udah startnya dari yang paling besar. Karena kita udah start yang paling besar, otomatis ini gugur nih. Ini tuh gugur. Jadi yang dianggap value if false tuh cuma ini. Karena ini paling kecil kan. Oke, sampai sini teman-teman aman nggak? Ini tinggal enter aja. Sampai sini dulu aman nggak? Dari teman-teman. Lanjut Kak. Oke, ini ada yang DM lanjut buat teman-teman yang lain aman? Beda sama if. Kalau pakai S itu beda. Sebenarnya sama aja ya. Tapi kalau pakai if itu saya nggak ini ya. If itu nggak saya praktekin dulu. If yang pakai S ya. Tapi pakai multi if dulu aja. Oke, itu sebenarnya sama aja kayak hampir sama kayak multi if konsepnya. Kriterianya aja bedanya. Buat yang VDM bedanya di kriterianya aja. Ada kriterianya. Cuman saya nggak ada data yang bagus ya buat praktekin itunya. Oke, aman sampai ini aman ya. Ini tinggal enter. Ini boleh teman-teman kalau mau screenshot dan sebagainya bebas. Enter. Nah, kayak gini ya. Klik pojok 2 kali. Oke, kita lanjut ya. Oke, sampai sini boleh saya tutup yang file latihan 1 file latihan 9-nya biar kita bisa review file latihan 2-nya sampai 17.30. Kalau nggak sempat kita ya yang VLOOKUP-nya aja dulu. Nggak apa-apa. Aman sampai sini? Boleh Kak, aman ya? Oke, lanjut. Di-save dulu teman-teman, nanti boleh praktekin ya. Nah, di-save dulu. Ini saya don't save karena nanti kan ini kan buat soal lagi. Nah, teman-teman lanjut buka file latihan 2 dulu. Oke. File latihan 2 itu ini. Oke. Buat teman-teman ditonton dulu. Oke, ini biasanya 20 menit, 30 menit ya. Tapi nanti teman-teman, buat teman-teman yang belum paham, saya bakal kirim recording yang kemarin, yang kita bahas file latihan 2. Yang saya bahas file latihan 2, kalau sama saya. Nah, ini gini teman-teman. Nah, ini soal 1, soal 2, soal 3. Oke, saya bahas soal 1. Gini teman-teman, saya bakal jelasin dulu ya, apa makna dari VLOOKUP dan HLOOKUP teman-teman. Jadi gini teman-teman, VLOOKUP, oke, VLOOKUP dia ambil data secara vertikal, namanya juga VLOOKUP ya. VLOOKUP, nih saya ketik deh, VLOOKUP ambil data secara vertikal. Ini ya, vertikal. Vertikal. HLOOKUP dia ambil data secara horizontal. Oke, gini ya teman-teman. Sekarang gini deh, saya kasih contoh dulu. Saya kasih screenshot dulu. Ini saya silang ya. Ini jangan silang deh. Nanti buat saya save. Oke, saya buat pen aja ya. Saya buat pen baru. Biar ini nanti saya save ya. Nanti saya kirim ke grup deh. Coba. Jadi teman-teman gini. Saya coba mau tes dulu nih ke teman-teman. Ini garisnya ya. Ini garis hitam, ini garis merah. Oke. Mana yang vertikal, mana yang horizontal? Mana yang vertikal, mana yang horizontal? Kita bedain dulu vertikal horizontal. Biar kita sepakat apa itu vertikal, apa itu horizontal. Oke, thank you buat teman-teman yang udah jawab ya. Ini ada 5 jawaban. Thank you, ya udah benar semua. Berarti teman-teman masih ingat yang sama saya. Nah, berarti teman-teman pasti ingat. Oke, berarti yang hitam itu vertikal. Vertikal itu atas ke bawah ya. Vertikal itu atas ke bawah, horizontal itu yang baris. Oke.
Gampangnya gini, dulu kalau saya sama guru SD saya gini, "Val, horizontal tuh tinggal gini aja nih, kamu buat huruf H, nah lihat yang ini Val, nih, tuh, ini tuh horizontal," gitu. Itu contohnya, dulu waktu saya SD saya diajarin kayak gitu. Oke, lanjut ya. Itu vertikal horizontal dulu, teman-teman. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, sekarang gini, saya pengen gini, jadi itu tiap kode ini tuh ada artinya nih. Tiap kode ini ada artinya, teman-teman. Kode-kode itu ada artinya, teman-teman. Kayak gitu ya. Tiap kode itu ada artinya. Saya ulangin, tiap kode itu ada artinya. Nah, kode yang ini KPS, TVL, LTP itu nama barang. Jadi ini table referensi. Ini namanya table referensi, table referensi, table referensi. Nah, saya pengen data di sini yang kosong diisi dengan ini. Jadi data yang saya centangin, ini saya salin ke sini sesuai dengan kodenya. Paham nggak? Saya pengen kode yang di sini salin. Nah, kenapa kita pakai VLOOKUP? Karena bentukannya, lihat nih. Bentukannya saya kasih warna biru ya. Bentukannya itu kolomnya horizontal. Nih, karena bentuknya horizontal gini. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Karena dia bentukan table referensinya horizontal, dia pakai VLOOKUP. Kalau vertikal, sorry. Kalau horizontal gimana, Kak? Kalau horizontal gini. Ini horizontal nih, ke kanan nih. Ini table referensinya horizontal. Tapi kalau table referensi yang ini, dia itu vertikal. Makanya pakai VLOOKUP. Aman nggak, teman-teman? Tentang VLOOKUP ini. Jadi, kenapa kita pakai VLOOKUP? Karena tabelnya referensi ininya vertikal. Bisa dipahamin? Jadi kita pengen pindahin ini nih, kipas angin ke sini, TV LCD ke sini, laptop ke sini, tapi sesuai kodenya, sesuai kode masing-masing mereka. Oke, paham, Bang. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman, nah, 1, 2, oke. Sekarang lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya pengen pindahin itu ya. Sekarang saya pakai kode dulu ya. Kan kode KPS itu artinya kipas angin. 2001K artinya 2,1 juta. 20L, ini 20L artinya itu stoknya 20 sisanya. Nah, sekarang saya pengen kasih kode kayak gini, teman-teman. Kira-kira saya pengen kasih kode kayak gini, dijawab ya. TVL, saya punya kode gini. 2003K, 21L. Jawab sesuai dengan table referensi yang ada di sini. Ini table referensi. Coba. Ada yang mau coba jawab di kolom komen, artinya apa nih? Artinya barang yang saya punya apa? Barang yang ada di gudang tuh gimana, harganya berapa, stoknya sisa berapa? Ada yang mau coba jawab dulu, teman-teman? Ada yang mau coba jawab tentang kode ini? Kalau saya punya TVL 2003K 21L, artinya apa? Ada yang mau terjemahin nggak? Ini baru yang ada yang jawab, tapi VADM. Ini udah benar kok. TV LCD 2,5 juta. Ini benar nggak buat Kariza? 2,5 juta benar kira-kira. Ini 2003K kok. 2003K. Ini 2003 ya, angka 3. Stoknya 21. Nah, yang jawab VADM nih ada gini, dia benar. Iya, 2,3 juta. Bah, betul gitu ya. Itu arti kode dari ini. Nah, kita pengen isi sesuai dengan kodenya, tapi pakai VLOOKUP. Nah, caranya gini, teman-teman. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini tuh gini. Sorry, ini save. Ntar buat teman-teman saya kasih ini lagi ya, rekaman yang kemarin-kemarin ya, yang saya bahas ya, yang sama saya. Saya bakal kirim rekaman yang VLOOKUP. Nah, gini teman-teman. Nah, jadi teman-teman gini. Saya lanjut. Di sini tuh VLOOKUP, strukturnya dulu ya, strukturnya. Oke. Ini kayaknya kita hanya sempat VLOOKUP, tapi it's okay. Sama dengan VLOOKUP, lookup value, kalau ada kata value itu artinya kriteria, gini. Bla 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 value, dia artinya kriteria, teman-teman. Itu ya. Saya ulangin. Kalau ada bla bla value, kriteria. Saya screenshot. Sorry. Nah, jadi gini, teman-teman. Lookup value, gini, teman-teman. Lookup value, kalau ada kata-kata bla 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 value, dia artinya kriteria, teman-teman. Oke, kriterianya gini. Dan KPS, TVL, LTP, kriterianya itu ada 3 dari kiri, itu adalah kriterianya, teman-teman. Oke, aman nggak sampai sini? Jadi lookup value diisi oleh left A23. Karena kriterianya 3 dari kiri nih. Kriteria ini nih 3 dari kiri. Ini kan kipas angin, KPS, TV LCD, TVL, laptop, LTP. Lihat di kodenya. Oh, 3 dari kiri berarti itu nama barang artinya. Berarti kriterianya 3 dari kiri itu nama barang. Oke, sampai sini dulu aman nggak, teman-teman? Sebelum saya jelasin apa itu table array-nya.
Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahamin? Atau ada yang mau coba tanya? Jadi itu artinya lookup field itu kriteria. Kriteria itu left. Nah, lanjut ya. Oke, buat teman-teman, kalau belum ada yang, Kak, saya belum paham. Atau Kak, pelan-pelan, boleh di DM ya. Nah, table array-nya lihat, yang warna merahnya nih. Sekarang pakai yang warna merah. Table array itu ini. Karena ini table referensinya buat nama barang. Di blok ya, di blok ini. Oke, lanjut. Di blok dulu. Nah, terus titik koma, jangan warna biru, hijau, warna biru. Kalau index num gini, ini kolom pertama, lihat yang warna merahnya, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Karena datanya, lihat nih, data yang kita pengen pindahin, bukan pindahin ini sih sebenarnya salin. Yang pengen kita salin ada di kolom kedua, yang kita pengen salin ke sini, maka dia isinya 2, kalau indeks num-nya. Oke, sampai sini paham, teman-teman? Bisa dimengerti dari teman-teman? Mungkin ada yang mau minta ulang juga nggak apa-apa. Kita masih ada waktu. Jadi kita isi dulu, jadi kita isi dulu lookup value-nya left. Oke, teksnya ini, num charge-nya itu 3. Terus table array-nya ini ya. Terus call index num-nya 2. Kenapa 2 nih buat Kak Dika Melati? 2 karena dia di kolom kedua. Yang pengen kita ambil tuh ada di kolom kedua. Nih, kita kan pengen ngambil ini nih, kipas angin TV LCD laptop. Dia tuh isinya gini. Isinya ini kan TV LCD. Terus isinya ini laptop. Itu kan ada di kolom kedua isinya. Berarti kita isinya 2. Lihat kolom ya. Ini kan satu kolom pertama, kolom kedua. Ya, buat Kak Gilang nanti kita coba lihat. Yang multi if ya. Nanti ya, kalau kita ada waktu kita bakal ke multi if ya, atau nggak di pertemuan di Zoom selanjutnya juga nggak apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sampai sini dulu paham nggak? Nah, range lookup-nya ini isinya false, teman-teman. Gini, intinya gini, false sama true, kalau teman-teman ingin yang sama persis, kayak kalau teman-teman ingin yang sama persis, dan artian kalau kosong ya diisi kosong, isinya false. Boleh false, boleh nol, sama aja. Nol sama false tuh sama aja. Oke, sampai sini dulu teman-teman ada yang mau tanyain? Isi nol ya? Kalau misalnya sama persis, Kak, kalau true itu gimana? Kalau true itu bisa berstatistika, kalau misalnya ada data yang kosong, isinya true, teman-teman. Ada yang mau dicoba tanyain dulu, teman-teman? Aman nggak sampai sini dulu? Jadi ini isinya nol. Pun kalau misalkan teman-teman, Kak, boleh minta ulang nggak? Boleh banget, teman-teman. Nanti pun saya kasih recording penjelasan saya. Yang waktu itu teman-teman Zoom-nya sama saya bakal kasih recording ininya. Aman ya? Oke, lanjut nol. Nah, ini saran saya gini, saran saya ini dinamain nih, namain aja jadi apa ya? Namainnya jadi saya namain jadi nama underscore barang. Terus di sini juga saya kasih nama. Namanya bebas ya. Ini ditonton dulu aja. Ini di sini stok underscore A. Ini di sininya apa ya? Harga underscore A ya. Oke, ini tonton dulu, tenang, saya bakal kasih recording yang lengkapnya, teman-teman. Nanti pun bakal saya bahas lagi, kalau teman-teman ada jadwal sama saya lagi, saya bakal bahas sama teman-teman yang latihan 3. Jadi gini, teman-teman. Latihan 2 ini. Jadi gini, sama dengan left, view look, teksnya apa? Oke, sama dengan left, bukan left, view lookup, left, ini saya agak cepet ya. Teksnya ini, teman-teman, num charge-nya 3, karena 3 karakter dari kiri adalah kriterianya, table array-nya adalah nama underscore barang ya, yang ini nih. Jadi kita nggak usah kunci-kunci lagi, nggak usah ngeblok-ngeblok lagi. Kalau indeksnya num-nya 2, karena kolom pertama, kolom kedua, range lookup-nya 0. Enter. Klik pojok 2 kali. Ini buat nama barang. Oke, lanjut lagi buat stoknya, teman-teman. Sama dengan fill up, right, terus teksnya ini, titik koma 3. Table array-nya apa? Table array-nya ya apa nih? Stok ya, stok underscore A. Ini ya. Terus titik koma 2, 1, 2. Ini agak saya cepetin ya, karena biar teman yang penting keisi dulu jawabannya, klik 0. Klik enter.
Klik pojok 2 kali. Oke, sampai sini dulu VLOOKUP right sama left, ada yang mau tanyain nggak? Aman, Kak? Oke, gitu ya. Nanti boleh diulang-ulang lagi ya. Nanti saya bakal kasih recording ya. Nanti pun saya bakal ulang yang ininya, yang khusus VLOOKUP ya. Boleh yang belum terjawab, boleh banget DM. Nanti kita bakal, kalau ada jadwal sama saya di hari Minggu besok, saya bakal jelasin lagi ini. Nah, yang nama barang teman-teman, VLOOKUP pakai Meet. Jadi dulu ya. Ini kenapa Meet? Karena 2001K, 2002K, 2003K. Ini yang mau kita ambil nih. Karena harga satuan nih, lihat teman-teman. 2001K, 2002K, 2003K itu mewakili harga satuan. Teksnya ini num charge-nya 1, 2, 3, 4, 5. Start num-nya, terus num charge-nya 5 juga. Boleh bahas pivot ulang yang pivot, boleh buat yang DM ya, taruh. Table array-nya itu gini teman-teman, lihat ya, table array-nya itu ya table array-nya itu apa ya? Harga underscore A ya. Nah gini, kalau index num-nya 2, klik 0. Oke, klik enter. Klik pojok 2 kali. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Tapi mungkin kalau yang ini, mungkin teman-teman nanti bakal saya kasih recording ininya, penjelasan lengkapnya. Saya bakal kasih recording yang kemarin terakhir sama saya kan ini, saya bakal kasih recording ini buat teman-teman. Aman? Ini berarti kalau isi full-nya itu false, tapi kalau ada yang kosong itu true. Enggak. Jadi kalau kosong ya kosong. Kayak gini, kalau false itu gini, kalau dia itu kosong, dia isinya 0. Gitu. Tapi kalau misalkan dia diisi 1, dia bakal dicari penggantinya. Oke, biasanya kayak buat statistika, kayak buat regresi. Regresi itu kan butuh full data. Jadi dia pakai true dulu biar kalau ada data kosong, kriteria yang kosong diisi dulu dengan yang terdekat dulu gitu. Dan biasanya itu buat data yang udah ascending ya, buat data yang udah terurut ascending order gitu. Ascending itu urut A sampai Z. Oke, aman buat yang tanya via DM? Boleh bahas ulang masalah pivot nggak Kak nanti? Boleh banget. Buat yang tanya, yang minta bahas ulang tentang pivot, boleh DM ya ke saya. Nanti saya bakal kasih video juga, video yang saya buat khusus pivoting. Saya udah buat khusus pivoting, biar nanti pas di Zoom itu nggak terlalu berat juga. Aman buat tadi yang tanya via DM Zoom ya. Nanti DM kontak saya ada di grup yang tadi kirim latihan tuh boleh. Kak, saya tadi yang di Zoom yang minta bahas. Oke, thank you. Oke, sampai sini dulu aman ya? Oke, boleh. Boleh yang mau minta pivoting itu ya, di DM dulu aja. Tapi saya bakal coba bahas di Zoom selanjutnya. Itu ini kita bakal coba bahas di Zoom selanjutnya biar nanti teman-teman nggak terlalu berat juga di Zoom ya. Jadi saya kasih rujukan yang saya buat gitu. Khusus emang saya buat khusus pivot nih. Oke. Sampai sini kira-kira udah 17.26. Ini emang agak ini ya. Kayak sesuai janji 17.30 terakhir. Ya, nah kan khususnya buat teman-teman khususnya yang di Sumatera Barat atau di Sumatera Utara itu kan udah mau mulai maghrib ya, atau udah maghrib. Nah itu teman-teman makanya saya izin stop ya di 17.30 paling lama. Jadi 17.27 kita stop dulu teman-teman. Sampai ketemu di pekan selanjutnya atau di hari-hari selanjutnya ketika teman-teman di Zoom selanjutnya teman-teman. Nanti lihat jadwal aja ya. Saya tuh ngajar di hari apa aja. Lihat di grup juga. Boleh lihat di spreadsheet-nya kalau ada jadwal gitu. Nah, kayak buat ininya nggak usah pakai link absen dulu. Buat host ini kiranya cukup di screenshot aja ya. Boleh langsung di screenshot aja. Nggak usah pakai on cam juga nggak apa-apa. Yang penting buat bukti pelaksanaan aja. Oke. Boleh dipandu atau mau saya yang pandu mungkin buat hostnya? Iya. Oke, saya yang pandu ya buat di fotonya ya. Tunggu sebentar. Saya izin dulu ke galeri. Nah, saya izin screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, saya izin screenshot lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, thank you buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget buat teman-teman. Kurang lebih mohon maaf, saya akhirin. Selamat sore. Sama-sama.